Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari siapkan hatimu hari ini untuk kita masuk dalam ibadah. Dimanapun engkau berada saat ini, mari izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Urapan turun atas setiap kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat segala keberadaan, situasi dan kondisi yang ada. Kami percaya Engkau senantiasa beserta dengan setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau siap untuk masuk dalam ibadah, penyembahan, walaupun secara online. Kuasa-Mu tidak terbatas. Roh Kudus menjamah setiap kami hari ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari datang dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwa dan rohmu untuk menyembah Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang layak dipuji. Ajaib
adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami siap tinggikan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan kita. Ialah Raja di atas segala raja. Tuhan yang layak kita sembah. Sebab Dia yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Dan Dia memberi kemenangan bagi bangsa kita. Haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur
untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri
Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang kami akan tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika nama-Mu tinggikan Tuhan, pasti terjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat terjadi atas bangsa ini Tuhan. Ketika umat Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan. Berbicaralah buat kami. Kami semua siap dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Apa kabar? Saya berharap dan saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara dengan satu tema, ya, meresponi kemerdekaan dengan benar, ya, karena menjelang hari kemerdekaan, meresponi kemerdekaan dengan benar. Mari kita buka Alkitab masing-masing di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah juga baca, dimanapun saudara berada. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Saudara, ya, besok pagi kita akan bersama-sama merayakan, ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun Indonesia merdeka itu bukan waktu yang singkat, cukup untuk suatu perubahan besar sebenarnya terjadi bagi bangsa ini, saudara. Seandainya saja kita semua bangsa, rakyat, penduduk Indonesia bisa menyikapi kemerdekaan dengan benar dan mengisi dengan segala kebaikan sesuai dengan panggilan masing-masing, negara ini saya yakin sudah menjadi negara yang sangat makmur, ya, sangat hebat sebenarnya, ya, karena potensi negara ini demikian besar, saudara. Sayangnya kita melihat dalam tiap generasi tampaknya jumlah mereka yang tidak tahu dan mungkin juga tidak peduli akan kemakmuran negeri ini lebih banyak daripada yang peduli akan kemakmuran bangsa ini, saudara. Makanya penting kita meresponi kemerdekaan dengan benar. Ini sangat penting, saudara. Indonesia sangat kaya. Kita melihat apa saja ada di bangsa ini, saudara. Ya, emas ada, perak, tembaga, nikel, ya, bahkan hasil bumi, batu bara, bahkan yang terakhir ini litium, ya. Ke depan nanti ini sangat dipergunakan karena mobil nanti juga pakai listrik, itu dibutuhkan baterai litium dan ini banyak tersedia di bumi Indonesia. Negara kita akan menjadi negara yang hebat. Amin. Saudara, hidup di alam kemerdekaan kadang-kadang bisa membuat orang itu terlena, ya, sehingga mengira bahwa kemerdekaan yang didapat itu berarti mereka bisa leluasa melakukan segala sesuatu karena merdeka, segala sesuatu sesuka hati mereka. Ada juga yang tidak tahu bagaimana harus menyikapi sebuah kemerdekaan, ya. Ada yang tidak melakukan apa-apa, apatis dan hanya fokus pada kepentingan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Nah, pertanyaannya, saudara, yang harus kita jawab, apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya menyikapi kemerdekaan? Ya, apa yang harus kita kerjakan menyikapi kemerdekaan, saudara? Apakah Alkitab menyatakan? Nah, mari kita lihat, saudara, karena pernyataan ini penting untuk kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan yang sama-sama kita cintai ini, saudara. Saudara, Alkitab sudah memberi peringatan, ya, mengenai bagaimana cara menyikapi kemerdekaan dengan benar. Hal yang pertama kita harus ingat, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya,
ngomong kanan kiri yang di rumah, kita sudah dimerdekakan. Ya, kita harus mengerti ini saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 13 katakan tadi saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Wow, kita sudah dimerdekakan dari dosa, dari segala kuk perhambaan. Dan Kristus sendirilah yang telah memerdekakan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan juga saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini mengingatkan kita dengan jelas bahwa kemerdekaan yang diberikan Yesus bagi kita adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh dikatakan dan tidak setengah-setengah merdeka, tapi sepenuhnya merdeka. Kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 36 juga mengatakan 3 kali saudara bahwa kita itu dimerdekakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ketika Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow. Ayat ini adalah penegasan bahwa kita sudah benar-benar sepenuhnya merdeka. Ada banyak orang Kristen tapi yang masih terikat dengan berbagai persoalan. Karena itu penting bagi kita untuk kita bisa menyikapi dengan benar kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yaitu dengan apa firman Tuhan katakan tadi, dengan berdiri teguh dan jangan lagi mau diperhamba. Ya, jangan mau kita diperhamba karena kita sudah dimerdekakan. Diperhamba oleh apa? Oleh berbagai keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan masa lalu, kebiasaan buruk di masa lalu yang masih membelenggu kita. Sebelum kita bertobat, sebelum kita dimerdekakan, ada mungkin hal-hal yang membelenggu, yang menawan kita. Atau perbuatan-perbuatan dosa lain yang berasal dari si jahat. Perbuatan daging telah nyata. Galatia pasal 5 ayat 19 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang masih terdapat membelenggu, menawan kehidupan orang percaya. Dan dikatakan, kuperingatkan pada kamu seperti yang telah kau buat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi dibelenggu oleh hal-hal yang lampau, oleh hal-hal yang daging. Ya, saudara, Kristus ingat sudah memerdekakan kita dari keinginan daging dan membawa keinginan kita dengan keinginan roh yang dipimpin Allah. Keinginan daging kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus di kayu salib. Maka kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan di dalam Kristus harus berkuasa melawan yang namanya keinginan daging. Amin. Kita harus berkuasa melawan keinginan daging. Merdeka di dalam hal ini artinya adalah kita harus mati terhadap dosa. Dan dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kita. Memang kita masih bisa berbuat dosa, ya. Tapi dosa tidak menguasai kehidupan kita. Kalau Yesus dalam kehidupan kita dan kita ada dalam Dia, maka kita tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Merdeka, tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Dan Roh Kudus menguasai kehidupan kita sehingga kita memiliki respon yang benar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Galatia 5:16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, mari kita belajar hidup di dalam roh. Karena keinginan daging memang begitu memikat. Ya, dosa itu memikat. Ya, dosa itu sangat menawan. Dosa sangat nikmat dan menjanjikan kenikmatan yang sulit untuk dihindari. Kalau kita nggak menjaga diri dengan hati-hati, kita mudah. Dan tiba-tiba kita ada dalam dosa. Karena dosa itu memikat. Bapak Ibu Saudara, karenanya Paulus mengingatkan agar kita, tadi dikatakan jangan mau lagi. Ya, jangan mau lagi diperhamba. Kata jangan mau lagi, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun semuanya tergantung dari
keputusan kita. Dari pilihan kita. Ya, saudara mau mengulang lagi, saudara mau diperhamba lagi, mau dijerat lagi dengan hal-hal yang lampau, itu pilihan saudara. Ya, makanya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita sebagai orang merdeka. Tuhan beri kehendak bebas. Ya, saudara, Tuhan memberi kita kebebasan untuk melakukan apa saja dan tidak mengekang kita seperti robot. Kita bisa membangun pertemanan. Ya, ya ingat, ya Tuhan tidak bisa mencegah untuk kita berteman dengan siapa. Ya, ada kehendak bebas. Ya, sudah, tapi harus belajar hati-hati dalam bergaul, saudara. Ya, walaupun kehendak bebas itu Tuhan berikan. Ya, saudara diberikan kehendak bebas untuk memilih pekerjaan atau bisnis apapun, bermitra, berpelayanan dan seterusnya. Ada kehendak bebas, saudara. Kita bukan robot, saudara. Ya, makanya Rasul Paulus menegaskan bahwa kebebasan yang Allah berikan hendaklah jangan sampai disalahgunakan sehingga kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam keinginan daging. Ya, melainkan walaupun kita sudah dimerdekakan, kita tetap harus berpegang teguh di dalam iman dan hidup di dalam roh. Sehingga kita bisa meraih kemenangan dan terus hidup dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Allah. Saudara, apakah kita menyikapi kemerdekaan sebagai anugerah yang sangat besar ini dengan baik? Ya, atau kita menyia-nyiakan atau mengabaikan dan membuang bahkan menolak, itu tergantung daripada diri kita sendiri. Ingat hal pertama ini, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan benar. Kita harus tahu bahwa kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi kembali kepada dosa. Sangat ironis ketika kita sudah dibebaskan, tapi kita justru kembali ya dengan kesadaran. Seringkali orang dengan sadar melakukan dosa. Dia lupa bahwa dia sudah dimerdekakan. Ketika engkau sudah dimerdekakan, engkau punya kuasa untuk bisa menolak keinginan dan melawan daging. Nah, kita mau belajar hal selanjutnya yang kedua, saudara. Setelah kita menyadari benar-benar bahwa kita sudah merdeka sepenuhnya, firman Tuhan mengingatkan agar hendaklah kita mempergunakan kemerdekaan dengan baik dan tidak memanfaatkan untuk malah berbuat dosa. Ya, tapi yang kedua kita belajar, kita gunakan kemerdekaan untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Galatia 5:13 tadi mengatakan bahwa memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Saudara, benar bahwa Tuhan menyediakan pengampunan ketika seseorang itu berdosa dan minta ampun, saudara. Tapi itu bukan berarti bahwa kita boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan kasih Tuhan sebagai kesempatan untuk terus hidup dalam dosa. Tidak apa-apa, nantikan diampuni. Ya, kita berdosa, nantikan besok ya bertobat diampuni. Ya, kalau saudara sempat minta ampun. Ketika berbuat dosa tidak sempat minta ampun, saudara. Ya, makanya saudara, bagaimanapun juga kita tidak bisa mengelak dari konsekuensi akibat dosa-dosa yang kita akan lakukan, saudara. Ingat, saudara, pada saatnya nanti, ya, ketika engkau belum tidak bertobat dan terus hidup di dalam perbuatan dosa, ya, satu hari nanti maka segala perbuatan dan perkataan kita pun harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Segala perbuatan kita, bahkan perkataan kita, saudara, makanya hati-hati, ya, karena hidup mati dikuasai oleh lidah, ya, nanti akan kita harus pertanggungjawabkan, saudara. Rasul Petrus juga mengingatkan hal yang sama dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, saudara. Oleh sebab itu bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan dengan benar. Rasul Petrus mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Wow. Hidup sebagai hamba Allah. Ya, hanya dua, hamba Allah atau hamba setan, saudara. Ya, ini pesan Petrus mengenai bagaimana menyikapi kemerdekaan dengan baik dan benar. Hiduplah sebagai hamba Allah. Karena ketika kita memposisikan hidup sebagai hamba Allah, saudara, adalah suatu kondisi yang memuliakan Allah. Menghambakan untuk memuliakan Allah. Bukan lagi hidup sebagai hamba dosa. Ya.
Mungkin yang dulu sebelum bertobat, sebelum dimerdekakan, hidupnya senantiasa hidup dalam dosa. Sebelum saya bertobat, saya terbelenggu dengan dosa. Ya. Makanya saudara, setelah kita dimerdekakan, mari jangan hidup sebagai hamba dosa. Ya, mari kita hidup sebagai hamba Allah. Jangan hidup juga sebagai orang yang diperhamba oleh uang. Saudara, mau memuliakan Tuhan, ya, saudara harus benar-benar cari dulu kerajaan Allah dan hidupi kebenaran itu, ya, sehingga kita enggak jadi hamba uang. Banyak orang yang jadi hamba uang tanpa sadar, saudara. Ibadah ditinggalkan. Hari-hari ini, ya, saudara, saya katakan pandemi ini membuat orang, ya, justru ini screening, ini suatu minggu lalu saya katakan seperti penampian yang rajin, benar-benar justru rindu ibadah. Yang setia makin setia, yang malas bisa makin malas. Kesempatan tidak ada ibadah, saudara. Kerja terus, ya, kerja boleh, ya, tidak ada melarang. Tapi ketika waktunya kita ibadah, kita harus ibadah. Amin. Bukan diperhamba dengan uang. Pemerintah memberikan suatu kehormatan buat kita sebagai umat Tuhan. Minggu itu libur. Untuk apa? Cari Tuhan. Ya, saudara boleh bekerja, tapi waktunya untuk Tuhan, kita harus cari Tuhan sehingga kita tidak diperhamba oleh uang. Makanya Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jadilah hamba kebenaran. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, mari kita belajar memposisikan diri kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang merdeka, apa yang harus kita lakukan? Alkitab berpesan, jangan lagi berbuat dosa lagi dan bertumbuhlah dalam pengudusan dalam Kristus. Ketika kita dimerdekakan, kita harus bertumbuh dalam pengudusan. Roma 6 ayat 22 mengatakan, saudara, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, kita harus bertumbuh. Ya. Jangan bantat. Bertumbuh dalam pengudusan sehingga kita akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Jangan salah, saudara. Makanya kita harus benar-benar meresponi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai suatu hari nanti kita sudah giat ibadah mungkin, tapi kita tidak menjaga hidup kita dengan kudus. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu siapa. Hidup sebagai hamba Allah. Bukan berarti saudara harus jadi pendeta, ya, harus jadi hamba Tuhan. Enggak, hamba Allah berarti orang yang menghambakan dirinya pada Allah. Artinya suatu kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang mau memuliakan Tuhan. Menjadi hamba yang taat sepenuhnya kepada tuannya dan berusaha hidup melayani tuannya. Saudara, Tuhan kita siapa? Yaitu Allah, Raja di atas segala raja. Menjadi hamba yang tidak akan mengecewakan tuannya. Dengan apa? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, enggak mengecewakan Tuhan, yaitu dengan hidup memiliki nilai-nilai seperti yang Tuhan miliki, seperti yang tuannya miliki. Kalau hidup kita memiliki karakter seperti Tuhan, ya, seperti Tuhan sebagai hamba dan dia Tuhan, wow, pasti Tuhan disenangkan. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa lakukan nilai-nilai kehidupan seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita. Karena ketika kita memiliki hidup yang memiliki nilai-nilai seperti yang Tuhan kita miliki, itu kehidupan kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau hidup memiliki nilai-nilai seperti yang Tuhan miliki, yang Allah miliki, kita harus memiliki pergaulan yang intim, yang erat, yang intens dengan Allah. Saudara. Makanya memelihara hubungan pribadi yang dekat dan intens dengan Tuhan itu penting. Melalui saat teduh saudara, pembacaan Alkitab saudara, dalam ibadah,
Sehingga kita tetap hidup dalam firman. Ya. Hidup dalam firman sehingga kita mengetahui kebenaran. Saudara nggak akan bisa mengetahui kebenaran kalau engkau tidak hidup dalam firman. Nggak pernah baca firman. Ketika engkau hidup dalam firman, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidupmu. Banyak orang Kristen yang nggak merdeka. Jadi orang Kristen tapi tidak merdeka hidupnya. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak mengetahui kebenaran. Sehingga hidupnya masih terbelenggu oleh dosa. Saudara, Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ini penting. Ya. Kalau kita tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Karena murid mau belajar. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow. Jadi bagaimana kita dimerdekakan kalau kita hidup di dalam firman. Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya senang melihat banyak anak-anaknya dimerdekakan. Dan lalu dia menjadi percaya kepadanya. Bukan hanya senang melihat dimerdekakan dan percaya, namun Tuhan juga ingin menjelaskan kepada anak-anaknya, pada kita semua bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya kita harus mau menjadi murid. Mau diajar. Menjadi murid yang sejati. Mau diajar, berarti kita mau memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Yaitu apa? Dengan tinggal di dalam firman-Nya. Tadi dikatakan. Kalau saudara mau memuliakan Tuhan, ya sebagai murid harus mau tinggal dalam firman-Nya. Sehingga engkau akan berakar, ya, dan engkau akan bertumbuh di dalam iman. Dan engkau akan menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam kehidupan saudara. Ini menjadi bukti bagi kita seseorang yang mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Ya, orang yang benar-benar mau meresponi kemerdekaan sejati, dia mau benar-benar dimerdekakan dengan firman. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan, tapi kita melihat saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 33, setelah Yesus itu menjelaskan hal itu pada orang-orang ketika itu, maka reaksi orang banyak itu tersinggung ternyata. Ya. Mereka tersinggung dan membantah apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 8:30 sampai 32. Dalam Yohanes 8 ayat 33, mereka tersinggung menjawab, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudara, kalau kita perhatikan, jika kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, maka jangan pernah membantah apa kata firman. Ya. Jangan pernah berkata Allah itu gak adil. Seperti memang Tuhan itu gak adil bagi orang yang gak ngerti kebenaran. Jangan pernah membantah firman Tuhan. Atau berkata Tuhan itu gak adil. Ya. Masa Tuhan membiarkan ya saudaraku mati. Saudara punya masalah, sepertinya Tuhan gak adil. Saudara, kita harus menerima dengan iman semua apa yang menjadi perkataan Tuhan. Walaupun firman itu seakan-akan bertentangan dengan akal dan pikiran kita. Memang seringkali apa yang dikatakan firman itu bertentangan dengan kehendak manusia. Ya. Kalau orang wanita disakiti sama suaminya, ya. Terus pendeta ngomong ampuni. Dulu istri saya demikian. Kok enak ngampuni? Ya tak bales. Nah itu kan. Ya. Jadi ya, saudara, jadi kita harus benar-benar mengalami kemerdekaan sejati saudara. Firman itu memang selalu bertentangan seringkali. Ketika kita mau melakukan yang baik, justru yang buruk kita lakukan. Seringkali bertentangan dengan akal sehat kita, saudara. Ya. Saudara, orang itu utang, ya. Tapi ketika mau ditagih malah wah marah-marah dan kita berdoa Tuhan gimana ini Tuhan? Tuhan ngomong ampuni, wes bebaskan,
Kok enak, gitu kan saudara. Jadi seringkali bertentangan dengan pikiran kita. Namun kita harus percaya ketika Tuhan berkata, pasti Tuhan punya rencana. Kita harus lakukan dulu, terima dengan iman. Walaupun seringkali firman itu bertentangan, saudara. Tapi ketika kita lakukan, kita punya keyakinan, kita percaya lebih dahulu, baru kita akan mengalami mujizat. Engkau tidak akan mengalami mujizat kalau engkau tidak percaya akan firman Tuhan. Saudara, ketika Petrus berjalan di atas air, dan ketika itu Tuhan berkata, Petrus datang. Ketika Petrus juga melangkahkan kaki, ketika itu dia kan, waduh ini bisa bayangkan, saudara, itu air. Dan ini bukan kejadian yang isapan jempol. Saya bisa bayangkan, Petrus bagaimana dia harus keluar dari perahu. Kalau Petrus tidak melangkahkan kaki keluar dari perahu, dia tidak pernah mengalami mujizat. Dia tidak pernah bisa berjalan di atas air. Jadi ketika firman Tuhan berkata, walaupun itu mungkin bertentangan dengan kehendak kita, lakukan dulu. Karena Tuhan punya rancangan yang terindah buat kita. Kalau kita mau mengalami mujizat, lakukan apa yang Tuhan perintah. Percaya, di balik semua hal, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin, saudara. Banyak orang Kristen yang percaya Tuhan di dalam gereja, masuk ke gereja, tapi sebenarnya mereka tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Ya. Banyak orang ibadah datang ke gereja tapi mereka belum mengalami kemerdekaan sejati. Karena apa? Karena setiap kali Tuhan berfirman, mereka tidak mau menerima firman itu dengan rendah hati, melainkan tersinggung, bahkan marah, bahkan dikatakan membantah. Bagaimana mengalami firman? Saudara, itu yang namanya percaya yang palsu. Percaya yang palsu adalah tidak menyadari dosa-dosanya. Saudara, banyak orang percaya pada Tuhan Yesus namun ketika ditegur dosanya mereka malah marah. Enggak menyadari. Dosa-dosa yang enggak disadari. Ditegur marah melawan. Mari hari ini kita belajar mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita dengan memuliakan Tuhan. Kita mau menjadi hamba yang baik. Hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan menegur kita, ya kita belajar, Tuhan aku mau. Ya, melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, ya, bagaimana ketika kita dimerdekakan? Kita dimerdekakan untuk mengasihi dan melayani. Sama di ayat mas kita Galatia 5 ayat 13 katakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, yang pertama, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka poin yang ketiga, bagaimana kita meresponi kemerdekaan kita dengan benar, kita belajar mengisi hidup kita dalam mengasihi dan melayani. Saudara, buah dari kemerdekaan yang kita alami, ya, yang kita terima dari Yesus Kristus itu kasih. Orang yang dimerdekakan itu akan mengalami kasih yang melimpah-limpah. Saudara, ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita akan mengalami kasih. Dan kasih tersebut akan kita ungkapkan dalam saling melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Saya ingat saudara, ketika saya awal bertobat, saudara, hati saya dipenuhi dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Setiap kali kami turun dari rumah di Elizabeth, turun ke gereja, kita harus lewati Siranda. Tahun itu banyak anak-anak ya yang minta-minta, anak jalanan yang ngamen dan minta-minta mereka ada di situ. Setiap kali saya lewat, saya melihat, Tuhan, kalau mereka tidak kenal Tuhan gimana? Ya kasihan, mereka akan terhilang. Dan ketika itu kami ambil inisiatif, yuk kita duduk di situ, kita main gitar situ, kita bagi makanan di situ. Tidak usah bicara firman, kita nyanyi pujian. Dan terus, ternyata hari pertama begitu respon luar biasa. Pada ngumpul semua, 10, 15. Dan kami berjanji, nanti minggu depan kita kumpul lagi. Minggu depan datang, kita belum datang, mereka sudah kumpul situ. Dan kita bicara tentang Tuhan. Saudara, dan terus sampai akhirnya berkembang. Sampai 7 tempat kita adakan pertemuan-pertemuan di pinggir-pinggir jalan, saudara.
Ya, dan buahnya ada. Ya, salah satunya sering datang ibadah tempat ini, saudara. Saudara, buah kemerdekaan yang kita alami adalah kasih. Bagaimana bagaimana mereka kenal Yesus. Yang penting mereka ketika doa mereka sebut Yesus. Karena nama Yesus ketika kita panggil, Tuhan akan menjawab setiap doa. Saudara, hukum Taurat sendiri juga sebenarnya meringkaskan kebenaran ini dalam satu kalimat di dalam Galati 5 ayat 14. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Galati 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ditekankan lagi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Ada perintah baru. Berarti ada perintah lama. Ya. Saudara, dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah lamanya yaitu tadi, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang lama. Kita mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tapi perintah barunya apa? Dikatakan supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, Tuhan, mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ukurannya bukan diri kita lagi. Tapi bagaimana Tuhan mengasihi diri kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Ya, saudara. Jadi standar kasih kita kepada orang lain adalah standar di mana Kristus mengasihi kita. Jadi bagaimana Kristus mengasihi kita supaya selamat, kita pun harus memiliki standar seperti itu. Ketika kita melihat orang lain, bagaimana kita berusaha membuat dia juga selamat ketemu Tuhan. Saudara, kesadaran bahwa Tuhan sudah mengasihi kita itu penting, saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara? Ya. Karena ketika kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, itu akan memotivasi kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Ya. Kalau saudara pun gak yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, bagaimana saudara bisa mengasihi orang? Banyak orang sebagai orang Kristen ya merasa kecewa, kenapa Tuhan tuh gak mengasihi saya, Tuhan gak sayang sama saya. Buktinya saya ngalamin masalah. Yang ini belum kelar, ini datang. Dan terus, saudara. Jadi kita perhatikan, saudara. Ya, kalau kita nggak menyadari bahwa Yesus Tuhan mengasihi kita, wow, kita harus akan mengalami hal yang mungkin tidak bisa memotivasi kita memiliki kasih. Sering kita tidak sadar, saya ulangi, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kenapa, saudara? Sebab ketika kita tidak sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus mengasihi kita nggak bisa melepaskan pengampunan. Ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah merasakan Tuhan mengampuni. Ketika kita nggak pernah merasakan Tuhan mengampuni, kita tidak akan bisa mengampuni orang lain. Karena seberapa besar kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, ya, sedemikian besar juga kita bisa melepaskan kasih kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, bagaimana kita ini bisa mengasihi orang lain? Saudara. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sudah diampuni, kita nggak akan bisa mengampuni orang lain. Makanya selagi belum bisa menyadari hal ini, maka kasih kita itu seringkali diukur dengan kasih yang nilainya bukan nilai agape, bukan kasih Allah. Tapi kasih yang ukurannya diri kita sendiri. Kalau aku disakiti, jangan harap aku mengasihi dia. Ukurannya apa? Diri sendiri. Karena dia belum nggak mengalami kasih. Kita coba periksa masing-masing. Apakah engkau sadar, benar-benar sadar bahwa Tuhan itu mengasihi diriku? Kalau kita nggak benar-benar sadar hal ini, maka kita nggak bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Perintah barunya, kasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, ya, makanya dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, ya saya baca dengan cepat, ini ada suatu contoh yang bagus. Ya, dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Di atasnya bicara tentang bagaimana kita harus mengampuni. Mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Saudara, makanya ayat 23 mengatakan tadi, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Sampai dia melunasi hutangnya banyak, 10.000 talenta. Saudara, hutang yang begitu banyak kita lihat tadi tidak bisa dibayar oleh hamba tersebut, saudara. Sehingga ketika hamba itu mohon penangguhan pembayaran, raja itu tergerak oleh belas kasihan. Kita pun harus miliki ini, saudara. Hati kita harus jangan keras. Ya, seringlah tergerak oleh belas kasihan. Ya. Ketika saudara tergerak melihat orang, aduh Tuhan kok seperti itu kasihan. Ya lakukan apa yang sudah bisa kerjakan. Ya, saudara, hati raja tergerak oleh belas kasihan sehingga bukannya suruh bayar apa nyicil, enggak, malah hutangnya dibebaskan. Wes tak hapus, kelah hutangmu. Itu kan saudara. Hutangnya 10.000 talenta. Saudara, 1 talenta emas itu 1 talenta itu 1 talenta 90 gram kalau emas, 90 kilo. Ya, kalau perak 40 kilo. Ini enggak disebutkan emas atau perak, saudara, utangnya. Ya, tapi kalau kita bicara bahwa itu emas, saudara perhatikan, setelah hutangnya itu dihapuskan, ya, hutangnya itu 10.000 talenta itu kurang lebih, saudara, kalau 91 kilo, 91 talenta 90 kilo, berarti kalau 10.000 talenta berarti 900 ton emas. Bayang. Utangnya 900 ton emas, saudara. Hari ini emas berapa ya? Ada yang tahu di sini? Iyalah, paling murah 500.000 ya. Enggak tahu, saya enggak tahu. Kita ambil 500.000 saja lah. Emas 1 gram 500.000. 1 kilo berapa? 500 juta. 1 kilo 500 juta. Ini utangnya ini 900 ton. Itu saudara. 500 juta kali 900 ton, 9.000 kilo. Tadi saya hitung-hitung, saudara, 450 triliun, saudara. Wah, ini duit apa? Ini taruh di gereja ini penuh, saudara. Ya kan? Hutangnya 450 triliun kalau dihitung sekarang itu emas, saudara. Tapi ketika hamba itu berjumpa dengan temannya yang berhutang 100 dinar, saudara, ketika itu upah 1 hari seseorang itu 1 dinar. Upah 1 hari 1 dinar. Sekarang kalau kita orang bekerja harian, kira-kira berapa sih gaji harian? Ya 200.000 lah gitu kan. Kalau 1 hari 200.000, utangnya 100 dinar berarti kali 20.000, 20 juta. Bayangin, utangnya 20 juta. Ya, dia hutang 450 triliun dia bebaskan. Temannya utang cuma 20 juta. Dia langsung mencekik orang itu. Dimasukkan ke penjara. Makanya ketika raja itu mendengar
raja itu marah dan diserahkan pada Al-Qujo. Saudara perhatikan, saudara mungkin sering dengar cerita ini. Perumpamaan ini selain bicara tentang pengampunan, ini juga mengajarkan kita tentang berbuat kasih kepada sesama. Maka dalam kita meresponi kemerdekaan, kita harus juga memiliki kasih kepada sesama. Kenapa? Karena dahulu saudara dan saya adalah hamba dosa. Ya. Saya dulu hamba dosa. Ya. Kita dulu hamba dosa yang senantiasa harusnya menerima hukuman. Kita harusnya menerima hukuman api neraka dalam kegagalan. Namun kasih Allah telah menghapus semua hutang itu, saudara. Amin. Telah menghapus. Nah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang dibebaskan dari hukuman, alangkah jahatnya ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Alangkah jahatnya kalau kita tidak bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Seperti perumpamaan tadi. Kalau hari ini engkau masih tidak bisa mengampuni orang lain. Kalau hari ini engkau masih jengkel dengan orang lain. Ya, karena engkau mungkin dirugikan. Yuk belajar mengampuni. Karena kita pun sudah diampuni oleh Bapa di surga. Maka dalam Matius 18 ayat 35 paling bawah dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni dengan segenap hati artinya apa? Kita enggak akan lagi ingat. Ada orang yang gampang sekali kepahitan, gampang sekali sakit hati. Ya. Di dalamnya masih ada hal yang belum beres, saudara. Maka dikatakan saudara, harus mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saya enggak habis mengerti, saudara. Kalau banyak orang ketika baca firman ini, tahu kebenaran ini, tapi tidak mau ngampuni. Tetap aja ketemu yang melengos, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, ya saudara, Bapak nggak akan mengampuni. Hari ini kita belajar. Iya, menjelang hari kemerdekaan, ya kita pun sudah dimerdekakan, kita belajar. Hidup saudara sudah dimerdekakan, sudah belajar memerdekakan orang lain. Mengampuni orang lain yang menyakiti saudara. Seharusnya semakin besar kita mengalami kasih karunia Tuhan, semakin besar kita mengalami anugerah Tuhan, semakin kita juga menyatakan kasih kita kepada banyak orang. Saudara, kemerdekaan yang kita alami sebenarnya adalah kesempatan untuk kita belajar untuk melayani dan mengasihi sama kita. Amin. Mengasihi gampang enggak? Gampang kalau orang itu mengasihi. Susah Pak kalau orang itu jengkelin. Ya kan, saudara? Tapi kita harus mengasihi tanpa syarat. Kita dimerdekakan harus belajar mengasihi dan melayani sama kita. Mulai belajar. Kita harus melayani orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Ya, kita saudara apa ya, list di rumah yang jengkelin ya. Saudara doakan, hari ini aku mengampuni kamu, ya. Hari ini aku mengasihi engkau. Makanya dalam Galatia 5 ayat 13 tadi dalam versi firman Allah yang hidup FAYH dikatakan demikian saudara. Saudara sekalian yang saya kasihi, saudara telah diberi kemerdekaan. Bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Jadi kalau hari ini kita dimerdekakan, yuk kita belajar mengasihi dan melayani. Kemerdekaan yang Kristus berikan bukanlah kesempatan berbuat salah, namun untuk mengasihi dan melayani sesama. Mari kita terapkan saling mengasihi dan melayani mulai dari orang yang sekeliling kita. Belajar mengasihi pada orang-orang di rumah kita. Mungkin itu mertua saudara, mungkin anak saudara yang bandel, ya, istri saudara yang cerewet, suami saudara yang enggak tobat-tobat, ya, percayalah. Terus bawa dalam doa. Kasih mereka karena kasih itu menutupi segala pelanggaran. Doakan terus-terus. Saya percaya ketika engkau terus berdoa mereka, perubahan pasti terjadi. Saudara mulai belajar mengasihi orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Bagaimana saudara bisa mengasihi mereka? Saudara harus benar-benar membuat hidupmu berharga. Ketika engkau memiliki kasih, maka engkau akan bisa mengasihi orang lain. Seorang yang sudah dimerdekakan harus juga memiliki kemauan memerdekakan orang lain. Amin. Karena kita kepanjangan daripada hatinya Tuhan. 3 hal kita belajar hari ini. Bagaimana kita meresponi kemerdekaan. Ingat bahwa kita sudah dimerdekakan. Amin. Dan ketika kita dimerdekakan, kita harus memuliakan Tuhan. Bukan melakukan hal yang dosa. Dan yang terakhir, kita harus dapat mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Mari saya undang para pelayan musik Solider Singer tampil ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya dalam hidupku. Bapakku yang baik,
Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Bapa yang sangat baik. Bapa yang terus memenuhi kehidupan kami dengan kasih. Kami gak pernah defisit kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar Tuhan, menyalurkan kasih yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami rindu hidup kami yang sudah dimerdekakan ini Tuhan. Merindu untuk memerdekakan orang lain. Bila kasih-Mu yang memenuhi hidup kami tercurah bagi orang lain dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Biar hidup kami benar-benar menyatakan kasih-Mu Tuhan. Orang bisa diselamatkan ketika mereka merasakan kasih kita. Kami belajar Tuhan mengasihi setiap orang seperti Kau mengasihi kami. Tuhan, ampuni kalau kami seringkali belum bisa mengampuni orang lain. Hari ini kami belajar Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau yang sudah membebaskan kami, Engkau yang sudah memerdekakan kami. Kami bukan akan memerdekakan orang lain Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami harus benar-benar bisa meresponi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hidup kami yang sudah dimerdekakan, kami mau Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Memuliakan Engkau dengan mengasihi dan melayani sama kami Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Bagi yang masih sakit hati, bagi Engkau yang masih menyimpan kepahitan, hari ini lepaskan pengampunan. Bebaskan Engkau. Jangan lagi Engkau mau dibelenggu oleh masa lalu. Jangan mau dibelenggu oleh hal-hal yang buruk di masa lampau. Jangan mau lagi dijerat, dibelenggu oleh kepahitan. Hari ini lepaskan itu semua. Karena Engkau sudah dimerdekakan. Engkau sudah dilepaskan. Lepaskan pengampunan itu. Kalau Engkau mau mengampuni, Engkau katakan Tuhan, hari ini aku melepaskan pengampunan. Pada siapapun ketika Engkau masih merasakan ada hal yang menyakiti Engkau, ada orang yang masih menyakiti Engkau, lepaskan pengampunan, katakan aku mengampuni Engkau. Aku mengampuni Engkau, aku membebaskan Engkau, aku memberkati Engkau. Engkau sembuhkan namanya di dalam nama Yesus. Engkau cabut segala kepahitan hati di dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan. Karena ketika Engkau tidak mengampuni, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni Engkau. Hari ini kami semua dimerdekakan. Kami semua dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa, dimerdekakan dari kuk perhambaan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bebas. Kami orang-orang merdeka. Dan kami akan menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, yang terus membawa hidup kami mengalami hidup yang menanjak naik dan terus naik dan tidak pernah turun. Diberkati Tuhan, karena Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menyebut kita semua diberkati. Sama-sama katakan amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku
ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.